Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bojonegoro, Bapak Saiful Huda. Yang kami hormati, para pejabat fungsional Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bojonegoro. Yang kami hormati, Bapak Ibu Tim Penyusun Laporan ALKO di wilayah KPPN Bojonegoro, serta yang kami hormati Bapak Ibu Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat pembuat komitmen Satuan Kerja Wilayah KPPN Bojonegoro. Mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir pada acara press conference laporan ALKO di wilayah KPPN Bojonegoro realisasi sampai dengan 31 Oktober 2022 dan fokus group discussion evaluasi pelaksanaan anggaran Satuan Kerja KPPN Bojonegoro. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan doa, yang ketiga adalah sambutan serta penyampaian laporan ALKO di wilayah KPPN Bojonegoro realisasi sampai dengan 31 Oktober tahun 2022. Yang keempat adalah fokus group discussion evaluasi pelaksanaan anggaran Satuan Kerja KPPN Bojonegoro, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menundukkan kepala sejenak, mendoakan kelancaran dan kebermanfaatan acara ini, dan juga kesehatan kita semua. Berdoa sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing, berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, press conference laporan ALKO di wilayah KPPN Bojonegoro merupakan wujud transparansi, akuntabilitas, dan juga sebagai wujud regional shift economy atau RCE di daerah. Telah hadir bersama kita narasumber yang akan menyampaikan sambutan serta penyampaian laporan ALKO di wilayah KPPN Bojonegoro realisasi sampai dengan 31 Oktober tahun 2022. Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bojonegoro, Bapak Saiful, kami silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu para kuasa pengguna anggaran Satker Lingkup KPPN Bojonegoro, yang terhormat Bapak-Bapak tim ALKO Kemenku 1, yang terhormat rekan-rekan wartawan serta para pejabat, kita senantiasa panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita laksanakan setiap bulan, yaitu terkait dengan press conference ALKO regional sampai dengan tanggal 31 Oktober, serta kegiatan FGD evaluasi pelaksanaan anggaran Satker yang merupakan kegiatan yang rutin kita laksanakan setiap bulan sebagai pertanggungjawaban kita selaku BUN maupun selaku pengelola anggaran. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan laporan ALKO regional Oktober tahun 2022. Untuk realisasi APBN regional sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022, total pendapatan sampai dengan saat ini adalah 2,2 triliun, kemudian total belanja 6,4 triliun, sehingga
terdapat defisit regional sebesar 4,2 triliun. Jadi antara pendapatan dengan belanja lebih besar belanjanya sehingga ada defisit sebesar 4,2 triliun. Kemudian untuk deviasi realisasi penerimaan atas proyeksi pada bulan Oktober tahun 2022, realisasi penerimaan sebesar 267,25 miliar, sementara proyeksinya sebesar 231,87 miliar. Sehingga terdapat deviasi sebesar 35,38 miliar. Antara realisasi dengan proyeksinya lebih besar realisasinya sebesar 35,38 miliar yang disumbangkan oleh penerimaan pajak sebesar 4,52 miliar atau 6,76%. Kemudian penerimaan bea dan cukai sebesar 30,2 miliar atau 19,41%, dan penerimaan PNBP sebesar 0,66 miliar atau 7,01%. Sementara deviasi realisasi pengeluaran atas proyeksi di bulan Oktober, untuk realisasi pengeluaran di bulan Oktober sebesar 235,08 miliar dari proyeksi sebesar 220,88 miliar. Total deviasi dari sisi belanja sebesar 14,2 miliar disumbangkan oleh untuk belanja KL ini lebih rendah 10,97 dari proyeksinya atau 14,41%. Sementara TKDD realisasinya lebih besar 25,16% dari proyeksinya atau 17,38%. Selanjutnya untuk realisasi account di wilayah kerja KPPN Bojonegoro sampai dengan 31 Oktober tahun 2022, dari kinerja pendapatan sampai dengan bulan Oktober untuk year on year, untuk pendapatan mengalami kenaikan sebesar 435,9 miliar atau 24,99%. Dibandingkan tahun 2021. Jadi jika dibandingkan untuk periode yang sama di tahun 2022 ini ada kenaikan sebesar 24,99%. Kemudian kenaikan tersebut terbesar disumbang oleh penaikan bea dan cukai yang naik sebesar 31,28%. Sementara untuk kinerja APBN sampai dengan Oktober tahun 2022 year on year, untuk belanja KL mengalami penurunan sebesar 14,2 miliar atau 2,37%. Nah, ini penyebabnya adalah penurunan belanja pegawai dan belanja modal dari Bapak Ibu sekalian. Sementara untuk transfer ke daerah dan dana desa mengalami kenaikan sebesar 696,7 miliar atau 13,69%. Kenaikan tersebut disumbangkan oleh kenaikan dari realisasi bagi hasil sebesar 453,8 miliar atau 21,28%. Selanjutnya, untuk realisasi penerimaan bulan Oktober sebesar 267,25 miliar dari proyeksi 231,87 miliar. Proyeksi penerimaan pada bulan Oktober understate sebesar 35,38 miliar. Realisasi pajak lebih tinggi 4,52 miliar, kemudian realisasi bea dan cukai juga lebih tinggi 30,2 miliar, sementara realisasi PNBP lebih tinggi 0,66 miliar. Pada bulan November, penerimaan pajak diproyeksikan sebesar 58,76 miliar, sementara bea cukai 163,05 miliar dan PNBP 16,06 miliar. Untuk deviasi bulan pajak, deviasi pajak untuk bulan Oktober sebesar 4,52 miliar
disebabkan oleh pertumbuhan pembayaran pajak, penghasilan non-migas, dan pajak pertambahan nilai. Sementara untuk deviasi biaya dan cukai bulan Oktober sebesar 30,2 miliar atau 19,41% disebabkan adanya kenaikan pesanan pita cukai tembakau jenis sigaret kretek mesin. Kemudian untuk deviasi PNBP bulan Oktober yang surplus 0,66 miliar disebabkan oleh peningkatan penerimaan PNBP lainnya. Selanjutnya untuk pola penerimaan dari tahun 2021 untuk pajak ini selalu mengalami peningkatan di KPP Pratama Bojonegoro. Untuk tahun 2021 sampai dengan akhir tahun mengalami kenaikan sebesar atau capaiannya adalah 145,0% atau 145% dari realisasi. Realisasinya lebih besar dari anggaran yang telah ditetapkan. Kemudian untuk di KPP Pratama Lamongan itu juga setiap tahun, terutama di tahun 2021, itu capaiannya atau realisasinya 112,5%. Kemudian untuk penerimaan bea cukai, ini dari Kabupaten Bojonegoro dan Tuban, demikian juga untuk realisasinya yang telah ditetapkan di tahun 2021 itu sebesar 125,8%. Kemudian untuk PNBP yang dikelola oleh KPPN Bojonegoro untuk tahun 2021 juga realisasinya sebesar 230,3% dari anggaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya untuk capaian pengeluaran, realisasi pengeluaran bulan Oktober sebesar 235,8 miliar dari proyeksi 220,88 miliar. Proyeksi belanja bulan Oktober understate sebesar 14,2 miliar. Realisasi belanja KL lebih rendah 10,97 miliar, sementara realisasi TKDD lebih tinggi 25,16 miliar. Pada bulan Oktober 2020, pada bulan November belanja KL diproyeksikan 82,71 miliar dan TKDD 87,82 miliar. Penyebab adanya deviasi pada bulan Oktober untuk belanja KL sebesar 10,97% karena beberapa satker merealisasikan belanja kurang dari rencana penarikan dana yang telah disusun. Sementara untuk TKDD yang disalurkan melalui KPPN di Bojonegoro, deviasi bulan Oktober sebesar 17,38 disebabkan karena percepatan pencairan DAP non-fisik. Selanjutnya adalah pola belanja negara. Proyeksi belanja negara sepanjang triwulan keempat itu fluktuatif. Pada bulan November 2022 sebesar 150,53 miliar atau terendah. Sementara di bulan Oktober, grafik yang tertera, sementara untuk yang warna hijau adalah belanja transfer ke daerah. Di bulan Oktober, realisasi belanja belanja KL itu 65,1 miliar, sementara untuk transfer 169,9 miliar dengan total 235 miliar atau 11,75% dari pagu yang telah ditetapkan. Kemudian di bulan November total belanja adalah 153, ini proyeksinya 150 miliar, 53. Kemudian atau 7,53% dari pagu yang telah ditetapkan. Kemudian di bulan Desember proyeksinya adalah 209,91 miliar atau 10,40%. Kemudian untuk proyeksi
di bulan atau di triwulan keempat diproyeksikan meningkat dibandingkan di triwulan ketiga. Kalau kita lihat di grafik di bawah berikut, di triwulan ketiga itu total realisasi diperkirakan 562 miliar atau 28,1%, lebih tinggi dibandingkan realisasi triwulan 1 dan triwulan 2. Kemudian di triwulan keempat lebih tinggi lagi sebesar 593,5 miliar atau 29,7% dari pagu yang ditetapkan. Selanjutnya realisasi transfer ke daerah untuk sampai dengan tanggal 31 Oktober untuk transfer ke daerah totalnya sebesar 3.890 untuk Kabupaten Lamongan, realisasi transfer ke daerah sebesar 1,8 triliun atau 10,40% lebih tinggi atau mengalami pertumbuhan dibandingkan realisasi sampai dengan 31 Oktober tahun 2021. Selanjutnya, realisasi UMI di wilayah KPPN Bojonegoro sampai dengan Oktober tahun 2022, jumlah debitur 18.966 dengan total penyaluran 73,59 miliar. Kemudian untuk realisasi di Kabupaten Bojonegoro, penyaluran UMI, sampai dengan Oktober tahun 2022, jumlah debitur sebesar 10.824 debitur dengan total penyaluran 41,58 miliar. Kalau kita lihat grafiknya dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, baik jumlah debitur maupun jumlah penyaluran selalu mengalami peningkatan. Demikian juga di Kabupaten Lamongan, untuk tahun 2022 jumlah debitur sebesar 8.142 debitur dengan jumlah penyaluran 32 miliar. Selanjutnya adalah penyalur kredit ultramikro di tahun 2022. Untuk di Kabupaten Bojonegoro ada 6 penyalur dengan jumlah debitur secara keseluruhan adalah 10.824 debitur dengan total penyaluran 41,582 miliar. Sementara di Kabupaten Lamongan, jumlah debitur ada 8.142 dengan total penyaluran 32,003 miliar. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan terkait kondisi APBN kita di wilayah KPPN Bojonegoro khususnya. Mungkin dari teman-teman Kemenkeu 1 dari pajak maupun bea cukai ada yang ingin menambahkan terkait dengan data yang saya sampaikan tadi, dan saya mengucapkan terima kasih atas sumbangan data yang telah disampaikan ke KPPN untuk penyusunan ALKO regional sampai dengan bulan Oktober ini. Dari saya mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Saiful atas penyampaian laporan ALKO di wilayah KPPN Bojonegoro realisasi sampai dengan 31 Oktober tahun 2022. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah fokus group discussion evaluasi pelaksanaan anggaran Satuan Kerja KPPN Bojonegoro
yang akan disampaikan oleh pejabat fungsional perbendaraan KPPN Bojonegoro, Ibu Dwi Ratnasari. Kepada Ibu Ratna, kami silakan. Baik, terima kasih Dek Tasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaraan Negara Bojonegoro, Bapak Saiful Huda. Yang kami hormati para pejabat pengawas KPPN Bojonegoro. Yang kami hormati para pejabat fungsional KPPN Bojonegoro. Yang kami hormati para kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen Satker KL di wilayah kerja KPPN Bojonegoro, serta Ibu Bapak sekalian peserta fokus group discussion evaluasi pelaksanaan anggaran Satker KL yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk dapat hadir kembali dalam agenda rutin setiap bulan evaluasi pelaksanaan anggaran Satker KL. Ibu Bapak yang kami hormati, kami KPPN Bojonegoro menyelenggarakan kegiatan ini sebagai salah satu ikhtiar gitu ya, sebagai salah satu upaya untuk membantu Bapak Ibu sekalian mencapai kinerja yang optimal. Nah, ini kita sudah memasuki bulan November, tidak terasa 1 bulan lagi kita akan meninggalkan tahun 2022 dan memasuki tahun baru 2023. Nah, di tahun 2023 nanti kami berharap Bapak Ibu sekalian dapat memiliki kinerja yang lebih baik daripada tahun 2022. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon izin share screen materi hari ini. Ibu Bapak yang saya hormati, pada periode bulan Oktober 2022, beberapa satker mendapatkan tambahan alokasi dana dalam KIPA ya Bapak Ibu ya. Kita lihat pada periode lalu, ketika kita menyelenggarakan EPA, pagu belanja pemerintah pusat itu sekitar 773 miliar. Nah, sekarang hasil inventarisasi di aplikasi Omspan itu ternyata pagu belanja pemerintah pusat kita naik Bapak Ibu menjadi 777 miliar. Nah, ini tantangan tersendiri bagi beberapa satker di akhir tahun mendapatkan tambahan alokasi belanja gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat data realisasi untuk belanja KL sampai dengan 31 Oktober 2022 sudah terrealisasi 75%. Pagu sebesar 777 miliar sudah terrealisasi 585 miliar. Kemudian untuk transfer ke daerah dan dana desa ini sudah terrealisasi 85 miliar, 85% ya Bapak Ibu, 1.056 miliar. Nah, ini yang tertinggi realisasi belanja adalah dana alokasi khusus non-fisik. Ini untuk BOP dan BOS gitu ya, yang disalurkan kepada sekolah-sekolah gitu ya. Ini sudah mencapai 96%. Dan yang perlu percepatan ini adalah belanja KL sampai dengan triwulan 4 bulan Oktober baru mencapai 75%. Nah, targetnya kalau belanja pegawai minimal 95%,
belanja barang 90% gitu ya. Begitu juga untuk belanja modal 90%. Nah, kemudian untuk alokasi pagunya itu sendiri Bapak Ibu yang dialokasikan di dalam DIPA Satker maupun DIPA bagian anggaran pun yang dominan adalah pagu belanja KL ini 38% dari total 2 triliun 17 miliar. Kemudian untuk pagu terbesar kedua adalah pagu dana desa, ini 37%. Pagu dana desa sebesar 744 miliar, ini disalurkan untuk 419 desa di Bojonegoro dan 462 desa di Lamongan. Kemudian di wilayah kerja KPPN Bojonegoro ini 777 miliar alokasi belanja negara yang bersumber dari APBN ini dikelola oleh 51 satker dari 11 kementerian lembaga Bapak Ibu. Kemudian bagaimana rincian 777 miliar belanja KL ini? Nah, kita lihat di sini untuk belanja KL terdiri dari 3 jenis belanja ya Bapak Ibu, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Di wilayah kerja KPPN Bojonegoro tidak menyalurkan belanja bansos lagi gitu ya. Nah, di tahun 2022 kita menyalurkan 3 jenis belanja ini untuk kategori belanja KL yang didominasi oleh belanja pegawai sebanyak 61% alokasi belanja negara, belanja KL itu berupa belanja pegawai, kemudian belanja barangnya itu 37% dan belanja modal hanya 2%. Kemudian untuk realisasinya Bapak Ibu, belanja pegawai sudah menggembirakan gitu ya. Sudah mencapai 80% sampai dengan 31 Oktober, kemudian belanja barangnya ini baru 64% dan belanja modal baru 58%. Ini yang menjadi konsen kita bersama bagaimana supaya realisasi ini bisa mencapai target. Ketika realisasi belanja mencapai target itu artinya tugas Bapak Ibu sekalian sebagai kuasa pengguna anggaran gitu ya untuk menyalurkan belanja negara yang bersumber dari APBN untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Bojonegoro dan Lamongan itu sudah terwujud gitu ya. Kemudian kalau kita melihat dari sisi sumber dananya Bapak Ibu, yang tertinggi persentase realisasinya itu dari dana yang bersumber dari PNBP. Di sini kita lihat persentasenya sudah mencapai 79%, dan yang perlu mendapatkan perhatian, realisasi belanja yang bersumber dari pinjaman luar negeri baru 42%, kemudian yang bersumber dari SBSN ini juga baru mencapai 57% Bapak Ibu sekalian. Nah, mudah-mudahan ini Satker Kantor Pertanahan yang diberikan amanah untuk mengelola dana yang sumbernya dari pinjaman gitu ya. Ini mampu merealisasikan belanja sesuai dengan target. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami tidak hanya menyalurkan belanja gitu ya, namun sesuai amanah peraturan gitu ya, amanah dari pemerintah, Kementerian Keuangan juga mengukur bagaimana kualitas dari belanja negara. Nah, kualitas belanja negara itu diukur melalui suatu indikator yang biasa kita sebut dengan IKPA ya Bapak Ibu, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker KL. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mencapai nilai yang optimal untuk setiap indikator, itu artinya kinerja Bapak Ibu dalam menyalurkan belanja negara itu bisa dipastikan sangat bagus gitu.
karena 8 indikator ini sudah dirancang menggambarkan bagaimana kualitas dari mulai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan hasil pelaksanaan anggaran. Nah, kita lihat di sini bobot tertinggi adalah capaian output yang mencapai 25%, kemudian disusul penyerapan anggaran, di sini 20%, kemudian ada 5 indikator lain yang bobotnya sama, yaitu 10%, dan yang terakhir, yang paling rendah itu adalah dispensasi SPM ya Bapak Ibu, bobotnya ini hanya 5%. Nah, bisa kita lihat di sini, apa sisi mana yang harus kita prioritaskan gitu ya. Tentu saja tetap tidak mengesampingkan indikator yang lain, berarti prioritas utama kita seharusnya bagaimana mencapai output dari belanja yang tertuang di dalam DIPA gitu ya. Nah, kemudian bagaimana secepat mungkin, sesegera mungkin kita melakukan penyerapan anggaran gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian bagaimana formulasi IKPA-nya ini? Nah, ini kita mengulang terus setiap bulan gitu ya, dengan harapan Bapak Ibu sekalian memiliki sense of belonging gitu ya, memiliki curiosity, ketertarikan gitu ya, keingintahuan kira-kira bagaimana supaya kinerja pelaksanaan anggaran ini bisa optimal gitu ya. Kalau untuk indikator revisi DIPA dan indikator dispensasi SPM, alhamdulillah sampai dengan hari ini masih bertahan di angka 100 ya. Kenapa? Karena revisi DIPA ini kan memerlukan upaya gitu ya. Semakin banyak revisi, semakin banyak yang energi yang harus dikeluarkan Satker gitu ya. Sehingga sangat mudah kita mendapatkan nilai 100. Jika dalam 1 triwulan Satker tidak melakukan revisi lebih dari 1 untuk 14 jenis revisi, maka kinerjanya pasti optimal. Begitu juga dispensasi SPM, kalau kita mengajukan SPM sesuai dengan batas waktu yang diatur di dalam Per 8 2022 terkait pengaturan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun 2022, maka nilai kita sudah bisa dipastikan optimal akan mendapatkan nilai 100. Kemudian yang menjadi tantangan untuk di wilayah kerja KPPN Bojonegoro itu ada 4 indikator ya Bapak Ibu, yaitu deviasi halaman 3 DIPA, belanja kontraktual, penyerapan anggaran, dan capaian output. 4 indikator ini yang menunjukkan kinerja yang belum optimal. Kalau untuk pengelolaan OP dan TOP, kemudian penyelesaian tagihan, ini relatif kinerjanya sudah bagus gitu ya. Untuk deviasi halaman 3 DIPA ini memang sangat sulit untuk merealisasikan belanja sesuai dengan rencana yang sudah kita susun pada halaman 3 DIPA ya Bapak Ibu. Namun itu bukan tidak mungkin gitu ya. Beberapa Satker mencapai kinerja yang tertinggi ya, dapat mendapatkan nilai 100, dan beberapa Satker itu sangat rendah nilainya. Nah, ini coba kita mungkin pada kesempatan kali ini bisa kita diskusikan bersama kira-kira kendalanya itu di mana gitu ya. Nah, kemudian untuk deviasi halaman 3 DIPA, bagaimana sih supaya saya bisa mendapatkan nilai yang optimal? Kuncinya Bapak Ibu sekalian memperhitungkan dengan cermat berapa sih rencana penarikan dana bulanan yang dituangkan di dalam halaman 3 DIPA pada awal triwulan ya. Setiap awal triwulan itu direncanakan dengan cermat berapa angka yang dipasang, kemudian Bapak Ibu konsisten merealisasikan sepanjang triwulan itu gitu. Konsisten mengejar realisasi
hingga terbit SP2D sesuai angka yang dituangkan di halaman 3 DIPA, dan itu sudah disajikan oleh sistem pada aplikasi OMSPAN menu Monef PA. Bapak Ibu bisa memantau setiap saat pergerakan realisasi belanja Bapak Ibu sekalian, dan Bapak Ibu bisa melihat berapa angka yang harus direalisasikan gitu ya setiap bulan berdasarkan hasil revisi halaman 3 DIPA. Nah, rentang ambang batas deviasi itu adalah 5% Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu berpikir nggak mungkin kita bisa mencapai presisi sekali gitu ya. Nah, kami memberikan toleransi untuk deviasi itu sebesar 5% agar bisa mendapatkan nilai kinerja yang optimal. Kemudian untuk belanja kontraktual, ini Bapak Ibu sekalian, saat ini kita sudah memasuki akhir tahun anggaran 2022, kita akan menyongsong tahun 2023, mohon kiranya setelah Bapak Ibu sekalian mendapatkan kopi DIPA, kemudian POK, petunjuk operasional kegiatan, mohon kiranya dicermati, kira-kira pada tahun 2023 nanti apakah Bapak Ibu akan melakukan perikatan gitu ya, para pejabat pembuat komitmen akan melakukan perikatan dalam bentuk kontrak. Apabila tahun 2023 ini memiliki alokasi 53 belanja modal, mohon kiranya Bapak Ibu sekalian dapat menyelesaikan pekerjaan itu pada triwulan 1 Bapak Ibu. Nah, ini untuk bisa mendapatkan kinerja yang optimal untuk indikator belanja kontraktual, maka belanja modal mohon kiranya bisa diselesaikan pada triwulan 1. Ini untuk khususnya belanja modal yang sekaligus gitu ya, pengadaan barang gitu ya, yang nilainya itu 50 sampai 200 juta. Nah, kemudian kalau misalnya ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilaksanakan di triwulan 1, mohon kontraknya itu ditandatangani sebelum 2023 gitu ya. Pada bulan Desember kontrak sudah ditandatangani. Ini khususnya untuk satker seperti Polres ya, Polres, kemudian Lapas, kemudian PPN Brondong, ini dimungkinkan kontraknya itu ditandatangani di Desember untuk makanan tahanan itu ya, makanan tahanan, kemudian untuk jasa pemeliharaan biasanya, pemeliharaan gedung dan bangunan, itu dimungkinkan sehingga bisa mendapatkan nilai optimal untuk indikator belanja kontraktual khususnya komponen ini, kontrak pradipa, akselerasi. Dan jangan lupa untuk kontrak itu disampaikan, didaftarkan ke KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah tanggal penandatanganan kontrak. Kemudian penyerapan anggaran Bapak Ibu sekalian untuk belanja pegawai, target kita sampai dengan 31 Desember sudah terrealisasi 95% minimal. Kemudian untuk belanja barang dan belanja modal ini minimal 90%. Minimal 90% ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk tahun 2023 mohon kiranya target penyerapan anggaran ini dikejar mulai triwulan 1. Kenapa? Karena perhitungan indikator penyerapan anggaran itu tidak hanya per triwulan, dia mekanisme penarikan nilainya itu bukan take last known gitu ya, bukan nilai akhir dalam satu triwulan, tapi rata-rata penyerapan triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Nah, seperti itu. Jadi kinerja triwulan sebelumnya itu tetap terbawa menjadi bagian dari kinerja triwulan berikutnya. Seperti itu Bapak Ibu.
Berbeda dengan sebelumnya, kalau triwulan 4 sudah 90%, nanti pasti dapat 100, tidak seperti itu. Tapi kinerja triwulan 4, kinerja tahun 2022 untuk indikator penyerapan anggaran, ini memperhatikan kinerja triwulan 1, triwulan 2, dan triwulan 3 juga. Gitu. Kemudian untuk pengelolaan UP dan TUP Bapak Ibu, nah ini kita sudah memasuki bulan November, sebentar lagi 2 hari lagi ya. Besok hari Selasa, Kamis ya. Kamis itu sudah 1 Desember. Ini 49 satker ya. Berapa? 50 ya? 50 satker, bukan 49. 50 satker ini mengelola UP dan TUP Bapak Ibu sekalian. 50 satker KL dari 51 satker ya. Nah, ini titik rawannya, mohon kiranya 30 Desember nanti seluruh satker, sebanyak 50 satker sudah menyetorkan sisa UP dan TUP-nya. Dan kami berharap TUP-nya ini enggak ada sisa gitu ya, habis. Kenapa? Karena ternyata mulai 2022, persentase setoran TUP ini memiliki indeks komposit 25% ya. Dia menjadi salah satu komponen yang diperhitungkan untuk kinerja pengelolaan UP dan TUP. Jika Bapak Ibu mengajukan TUP dan memiliki sisa TUP yang disetorkan ke kas negara, sudah bisa dipastikan kinerja indikator pengelolaan UP dan TUP-nya enggak optimal. Nah, sebisa mungkin seandainya mengajukan TUP, TUP-nya dihabiskan dulu gitu ya, baru nanti menjamah UP-nya. Nah, kemudian juga mohon diperhatikan persentase GUP yang disebulankan ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya mengajukan GUP pada hari ke-15, maka minimal persentasenya 50%, seandainya dalam 1 bulan itu ada 30 hari. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk penyelesaian tagihan ini dihitung dari tanggal BAST ya Bapak Ibu, 17 hari kerja sejak tanggal BAST. Tanggal BAST yang direkam pada modul komitmen aplikasi Sakti. Nah, ini sampai sejauh ini baru 1 satker yang terlambat di aplikasi Komspan. Itu pun karena ketidaksesuaian perekaman tanggal BAST gitu ya. Nah, kemudian untuk dispensasi SPM ini mudah-mudahan kita bisa patuh ya sesuai langkah-langkah akhir tahun di dalam P8 sehingga tidak perlu ada dispensasi SPM. Kemudian capaian output Bapak Ibu sekalian, ada beberapa satker yang mendapatkan alokasi tambahan dana di triwulan 4, ini mohon diperhatikan ketercapaian outputnya gitu ya. Kemudian bagaimana supaya nanti kinerja capaian output di tahun 2022 itu optimal Bapak Ibu sekalian? Mohon dipastikan yang pertama, laporan capaian output bulan Desember disampaikan tepat waktu. Oh, ini masih ada November ya, November dan Desember ya. November dan Desember itu tepat waktu. Kemudian tepat waktunya itu kapan? 5 hari kerja bulan berikutnya, dan kami selalu menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, mohon tidak mengambil di tanggal akhir gitu ya, untuk mengantisipasi kendala jaringan dan aplikasi. Kemudian selain tepat waktu, mohon dipastikan untuk realisasi volume rincian output itu sudah mencapai target. Kemudian progres capaian rincian output itu minimal 100 Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Bagaimana terkait kegiatan yang sampai sekarang belum ada kejelasan gitu ya, sehingga target RO di dalam DIPA itu
berpotensi tidak tercapai gitu ya. Mohon segera dikomunikasikan Bapak Ibu, dikomunikasikan dengan PIC di unit eselon 1-nya, kira-kira bagaimana perlakuan RO itu, apakah mau direvisi atau mau digunakan untuk kegiatan yang lain atau seperti apa. Jangan sampai RO itu menjadi beban gitu ya. Kinerja kita tidak optimal karena RO yang statusnya nggak jelas gitu. Ini bisa diupayakan mulai dari sekarang, bagaimana status RO yang belum mencapai target, progresnya itu stagnan gitu ya. Nah kemudian untuk nilai IPA sendiri ya Bapak Ibu, ini menggambarkan hasil monitoring dan evaluasi belanja KL. Kemudian ini juga sebagai dasar kami dalam memberikan penghargaan kepada Bapak Ibu sekalian. Nanti kami akan menerbitkan surat keputusan yang mengklasifikasikan kinerja pelaksanaan anggaran itu berdasarkan pagu yang dikelola ya Bapak Ibu sekalian. Nanti kami akan memberikan apresiasi pada sekitar triwulan 1 2023 untuk kinerja IKPA tahun 2022. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, pada triwulan 3 2022, alhamdulillah tidak ada satupun satuan kerja yang memiliki kinerja kurang gitu ya. Kemudian ada 3 satuan kerja yang memiliki kinerja cukup. Ini kami memaklumi karena untuk kantor pertanahan baik Bojonegoro maupun Lamongan mengelola dana yang bersumber dari pinjaman luar negeri ya. Kami senantiasa komunikasi dan koordinasi dan mudah-mudahan para pejabat perbendaraannya memiliki komitmen yang kuat gitu ya untuk segera melakukan percepatan pada waktu yang tersisa ini sekitar 1 bulan saja gitu ya. Nah untuk KPU Bojonegoro ini juga kinerjanya perlu ditingkatkan gitu ya, terutama untuk penyerapan anggarannya. Nah kemudian untuk kategori yang baik maupun sangat baik berimbang pada triwulan 3 47%. Nah, kemudian memasuki triwulan 4 Bapak Ibu sampai dengan bulan Oktober ternyata yang pindah kamar itu lumayan banyak ya. Nah, kalau yang sebelumnya cukup itu hanya 3 satker. Nah, ini sudah bertambah menjadi 6 satker Bapak Ibu. Kemudian yang kategori sangat baik 25% yang bertahan di kategori sangat baik 25%, kemudian yang baik ini 63%. Nah, kami berharap nanti pada akhir tahun 2022 minimal satker itu mendapatkan kategori baik Bapak Ibu sekalian. Kita lihat di sini. Ada Lapas Bojonegoro, kemudian dari Kementerian Keuangan ada 3 satker, kemudian Pengadilan Agama Bojonegoro ini 2 satker masuk di kategori sangat baik, kemudian alhamdulillah ini ada satker Polres Bojonegoro, ada satker dari Kemenak, ini ada Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Bojonegoro, ini MTS lokasinya di Balen ya. Kemudian MTS 3 ini di Kepoh Baru. Kemudian ini Kemenak Lamongan, alhamdulillah masuk sangat baik Pak 17890, kemudian Bapas Bojonegoro, kemudian Pengadilan Negeri Lamongan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Untuk yang kategori baik ada sekitar 32 satker. Nah, kemudian kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian, inilah 10 satuan kerja KL dengan nilai IKPA tertinggi untuk periode triwulan 4
sampai dengan bulan Oktober, Bapak Ibu. Ini nilai klasemen sementara ya Bapak Ibu ya. Nanti pada bulan Januari akan nampak hasil akhirnya. Untuk indikator penyerapan anggaran dan indikator capaian output, ini belum menggambarkan kinerja yang sesungguhnya karena dalam perhitungannya dia masih menggunakan target penyerapan triwulan 4. Kemudian untuk capaian output juga seperti itu, masih menggunakan target progres capaian rincian output triwulan 4. Kami ucapkan terima kasih pada seluruh Satker yang telah berupaya berkinerja optimal dalam pelaksanaan anggaran. Kita lihat di sini yang masuk di dalam 10 besar itu adalah Satker Lapas Bojonegoro, nilainya 99,07, kemudian Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan, nilainya 98,75, kemudian Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro dengan nilai 98,64, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Bojonegoro, ini nilainya 98,15, Pengadilan Agama Bojonegoro, 2 satkernya masuk di kategori yang sangat baik dengan nilai 98,07 dan 97,82. Kemudian Pengadilan Negeri Bojonegoro 97, Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Bojonegoro 96,74, Polres Bojonegoro 96,45, dan peringkat ke-10 adalah Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Bojonegoro 96,36. Nah, ini Polres Bojonegoro meskipun mengelola dana ratusan miliar gitu ya, namun tidak menjadi alasan gitu ya untuk tetap memberikan kinerja yang sangat baik. Nah, untuk MTS 3 Bojonegoro ini, setahu saya operatornya pindah ke MAN 4 gitu ya. Nah, mudah-mudahan tetap mampu bertahan dan MAN 4 kinerjanya bisa meningkat gitu ya. Bagaimanapun juga ternyata gitu ya, sumber daya manusia itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian kinerja apapun itu gitu ya, termasuk kinerja Insya Allah sudah ada gantinya, Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa bertahan gitu Pak. Saya masih didampingi sama Mas On. Oh, nggih. Mas Oon itu termasuk sumber daya manusia yang berkualitas, Pak. Nah, Melestarikan. kinerjanya terus-menerus bagus gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita lihat untuk kinerja yang terendah siapa gitu ya. Selain kita membahas yang berkinerja bagus, kita juga perlu menengok ke teman-teman kita yang kinerjanya masih perlu ditingkatkan gitu ya. Kita ingin menikmati kenyamanan gitu ya, ingin merasakan kebahagiaan berkinerja tinggi itu enggak sendiri gitu ya. Kami berharap kita itu semua masuk di kamar minimal baiklah gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada yang ada di kamar kurang maupun kamar cukup, minimal baik gitu. Nah, kita lihat di sini 10 satuan kerja yang kinerjanya itu masih belum optimal ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah KPU Kabupaten Bojonegoro. Ini nilai IKPA-nya 77,09. Kemudian kantor pertanahan baik Lamongan maupun Bojonegoro ini kita lihat di sini sangat berat untuk sisi penyerapan anggarannya ya.
Ini baru 42,74 nilainya untuk Lamongan, kantor pertanahan Lamongan, kemudian kantor pertanahan Bojonegoro itu hanya 50,99 gitu ya. Nah, kemudian di sini ada MTS 1 Bojonegoro. MTS 1 Bojonegoro, kemudian ada MAN 4 Bojonegoro, kemudian Kejaksaan Negeri Bojonegoro, kemudian MTS 2 Bojonegoro, MAN 2 Bojonegoro, KPU Lamongan, dan Rumkit Bayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro. 10 satker ini kami berharap melakukan langkah-langkah sehingga kinerja tahun 2022 itu bisa lebih baik dari bulan Oktober ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk tahun 2023, mohon kerjasamanya, Bapak Ibu sekalian, kira-kira kendalanya itu di bagian mana gitu. Coba kita diskusikan bersama. Simpul yang belum terurai itu di mana gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau berdasarkan pengamatan kami selama 2 tahun gitu ya, 2021-2022, kunci utama itu ada di SDM Bapak Ibu sekalian. Mohon kiranya dapat ditingkatkan komunikasi dan koordinasi antar seksi, antar bagian gitu ya, untuk bisa menghasilkan kinerja yang optimal, kinerja apapun itu tidak hanya bisa bergantung pada 1 atau 2 orang Bapak Ibu. Nah, mohon kiranya di setiap lini itu diperkuat sehingga kita bisa menghasilkan kinerja yang optimal. Ini tidak hanya sekedar mengejar nilai ya Bapak Ibu ya. Nilai di sini ini menggambarkan bagaimana upaya Bapak Ibu sekalian untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat Bojonegoro dan Lamongan gitu. Bagaimana mungkin para kuasa pengguna anggaran ini, para pejabat pembuat komitmen ini bisa dinyatakan sudah bertugas dengan baik gitu ya. Sudah menjalankan amanah negara dengan baik gitu ya. Kalau misalnya belanja aja tidak direalisasikan gitu. Bahasa mudahnya gitu ya. Bapak Ibu sekalian, para kuasa pengguna anggaran ini diberikan amanah oleh negara untuk menyalurkan belanja negara. Tidak hanya sekedar memindahkan uang dari kas negara ke kas bendahara kemudian selesai gitu ya, tapi di situ ada maknanya bahwa uang itu digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat gitu. Bagaimana bisa memakmurkan masyarakat kalau belanja aja seret gitu ya, belanja aja itu enggan gitu. Nah, dari sisi penyerapan anggarannya, kemudian dari sisi deviasi halaman 3 DIPA-nya. Kenapa kami mengukur deviasi halaman 3 DIPA? Ini kaitannya dengan kemampuan negara dalam menyediakan dana ketika Bapak Ibu sekalian mengajukan tagihan, mengajukan pembayaran tagihan gitu ya. Ini ada yang deviasi halaman 3 DIPA-nya itu nilainya hanya 37,14. Ini betapa satker ini tidak tidak peduli gitu ya, bahasa yang paling mudahnya gitu ya. Tidak peduli apakah negara itu dananya cukup atau enggak. Bahasa lainnya itu berapapun yang saya minta, entah negara itu punya uang atau tidak, harus direalisasikan gitu. Nah, ini artinya dengan nilai 37,14, kemudian 40,93, 54,2,
Artinya Bapak Ibu sekalian tidak peduli gitu ya, tidak peduli dengan negara gitu. Seolah-olah berapapun saya minta harus disediakan gitu. Padahal kita tahu sendiri negara kita sumber pendapatan utamanya itu dari pajak gitu ya. Kemudian ketika pajak, PNBP tadi yang disampaikan oleh Kepala KPPN, sumber pendapatan kita itu dari perpajakan, bea cukai, PNBP itu kurang, nanti kita utang gitu ya. Betapa pemerintah itu harus mengatur sedemikian rupa sehingga belanja negara itu bisa dibayarkan tepat waktu gitu ya. Meskipun dengan segala keterbatasan pendapatan dan harus berhutang gitu ya. Nah, ini kalau deviasinya tinggi artinya Bapak Ibu merencanakan angka yang tidak akurat gitu ya. Realisasi belanja yang terbit SP2D maupun pengesahan itu tidak sinkron dengan yang direncanakan. Nah, kami sudah berupaya menyediakan dana yang Bapak Ibu inginkan gitu ya. Setiap awal triwulan Bapak Ibu kan melakukan revisi nih. Revisi halaman 3 DIPA menyajikan angka yang nanti akan direalisasikan di triwulan itu untuk bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga gitu kan ya. Nah, jika Bapak Ibu tidak merealisasikan sesuai dengan rencana ini potensinya kan melampaui dari rencana atau kurang dari rencana. Kalau melampaui, nanti kami bingung mencari kekurangannya. Kalau misalnya di bawah rencana, artinya uang negara itu nganggur gitu ya. Nah, itulah kenapa dimunculkan ya untuk indikator deviasi halaman 3 DIPA. Nah, ini Pak Tris bilang kendala menunggu revisi DJA tidak turun-turun. Kami kalau misalnya ada revisi DJA tidak turun-turun, kemarin kita sudah relaksasi ya Bapak Ibu ya. Relaksasi, kita buka lagi untuk revisi halaman 3 DIPA. Kalau kita melihat kinerja yang bagus nih ya. Di sini kita lihat, ternyata ada satker yang deviasi halaman 3 DIPA-nya itu 100. Artinya apa Bapak Ibu? Untuk menepati janji itu ternyata ada yang bisa gitu loh. Bukan sesuatu yang mustahil untuk merealisasikan belanja sesuai dengan rencana. Nah, ini kesempatan hari ini kami mohon dengan sangat Bapak Ibu sekalian. Kita bisa merasakan gitu ya, berpikir kira-kira kenapa ini enggak optimal gitu. Titik simpulnya itu di mana? Kalau kita mau mencari alasan, kami berharap bukan mencari alasan gitu ya, tapi mencari solusi gitu. Kira-kira langkah ke depannya itu seperti apa. Nah, kemudian kita lihat di sini Bapak Ibu, kami sajikan untuk penilaian IKPA KPPN selaku kuasa bun ya Bapak Ibu. Jadi IKPA itu digunakan untuk penilaian di level KL ya. KL mulai dari Satker, unit eselon 1, kemudian nanti level KL. Di level KL nanti akan digunakan sebagai dasar pemberian penghargaan Menteri Keuangan kepada KL. Kemudian hasil penilaian seluruh Satker KL itu nanti menjadi dasar perhitungan nilai IKPA-nya KPPN selaku kuasa bun. Nah, nilai ini dihasilkan dari kinerja 51 Satker KL di wilayah kerja KPPN Bojonegoro.
Kita lihat di sini Bapak Ibu, untuk triwulan 1 kita mendapatkan nilai 90,14, alhamdulillah meningkat di triwulan 2, 93,28, di triwulan 3 naik meskipun tipis gitu ya, 93,87, dan di triwulan 4 pada akhir Oktober kita membukukan nilai yang lebih rendah, 92,43. Ini wajar gitu ya, karena angka yang digunakan untuk perhitungan penyerapan anggaran ini dan capaian output, ini targetnya target triwulan 4, padahal kita kan baru sampai di bulan Oktober gitu kan ya. Ya alhamdulillah gitu ya, dari 8 indikator ada 4 yang mengalami kenaikan dan 2 yang mengalami penurunan gitu ya. Nah, yang mengalami penurunan ini capaian output yang bobotnya tertinggi tadi ya, 25%, sehingga nilainya turun signifikan 1,44 poin. Nah, kami berharap untuk triwulan 4 sampai dengan Desember nanti yang warna hijau ini tetap bertahan ya Bapak Ibu. Termasuk penyerapan anggaran ini juga berubah menjadi hijau dan capaian output juga berubah menjadi hijau Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika nilai akhir ini sudah bagus gitu ya. Ini dengan bangga kami menyampaikan bahwa Satker KL di wilayah kerja KPPN Bojonegoro telah melaksanakan tugasnya dengan baik untuk menyalurkan belanja negara dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Bojonegoro dan Lamongan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini, kalau melihat grafiknya, deviasi halaman 3 DIPA ini merupakan indikator yang paling menantang ya. Nilainya di bawah 80. Kemudian kalau kita mencermati, Bapak Ibu sekalian dapat memantau setiap saat, kapanpun, dimanapun, untuk kinerja pelaksanaan anggaran Satker KL ini di aplikasi OmSpan ya Bapak Ibu, yang bisa diakses melalui alamat spanin.kemenkeu.go.id. Nah, di situ Bapak Ibu akan dapat memantau 8 indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Kemudian untuk detail perhitungannya, Bapak Ibu silakan klik di nilainya ini Bapak Ibu. Nah, kalau diklik nanti dia akan muncul perhitungan setiap indikator. Kok ini nilainya 74,73, itu perhitungannya dari mana? Akan terlihat di detailnya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga dapat memantau penyerapan anggaran, kira-kira target di triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4 itu berapa yang harus saya serap. Nah, ini disajikan di bagian penyerapan anggaran. Nah, masing-masing seluruh indikator ini dilengkapi dengan rincian perhitungan Bapak Ibu. Kemudian kita membedah lagi ya, lebih dalam lagi. Kira-kira kinerja Satker yang belum optimal itu yang mana saja sih? Ada 4 ini ya Bapak Ibu yang perlu mendapatkan perhatian kita. Deviasi halaman 3 DIPA, kemudian penyerapan anggaran, belanja kontraktual, dan capaian output. Dan kita lihat di sini, inilah hasil pekerjaan kita gitu ya. Nah, mohon kiranya para kuasa pengguna anggaran, para pejabat pembuat komitmen, para operator, kita diskusi bersama. Kita lihat kira-kira kendalanya itu di bagian mana gitu ya. Deviasi halaman 3 DIPA, ini nilai terendahnya adalah 37,14.
Ini saya sajikan 10 satker dengan nilai yang terendah, Bapak Ibu. Semakin rendah nilainya berarti semakin tidak konsisten merealisasikan belanja sesuai dengan rencana penarikan dana yang sudah dituangkan di halaman 3 DIPA. Oh, bordirannya sing warna pink apa lho? Itu warnanya kan coklat. Warna warna pink. Bordiran. Oh, Ya, di sini Bapak Ibu. Apakah Rumkit Bayangkara Wahyu Tutoko hadir? Nggak hadir. Tetangganya mungkin, tetangganya Rumkit itu mana? Polres ya, Polres Bojonegoro hadir ya. Hadir, Mbak. Hadir Mas Bangkit, Mas. Terima Iya. kasih Mas. Ini mungkin tetangganya bisa diajak ngopi bareng Mas. Siap. Nah, ini kami sudah berkunjung, sudah Zoom meeting juga. Nah, kira-kira apa lagi yang harus kami lakukan gitu ya? Dan sampai hari ini nilainya itu masih berkisar di kepala 3 gitu ya. BLU, Mbak. Karena Ya gimana? BLU, jadi targetnya itu agak berubah kemarin. Atau waktu ngopi bersama itu targetnya selalu berubah. Nah, kami kan menerima berbagai alasan gitu ya. Oh, penyebabnya itu karena A, B, C, D gitu kan ya. Akhirnya kami membandingkan satker BLU lain di luar wilayah kerja KPPN Bojonegoro gitu. Nah, kalau misalnya satker BLU seluruh Indonesia itu angkanya 30-an, ini bukan satkernya yang perlu ditingkatkan kinerjanya gitu ya, tapi perlu dikeluarkan mungkin ya satker BLU ini dari indikator deviasi elemen 3 DIPA ini, seperti halnya pengelolaan PTUP gitu. Ternyata satker BLU lain itu ada yang bisa mencapai nilai yang lebih baik gitu Bapak Ibu. Nah ini yang nggak bisa membina kami atau bagaimana nih? Nanti kita diskusikan lagi ya. Termasuk di Madrasah Aliyah Negeri 2 Bojonegoro ini, kemudian PN Lamongan. Nah, PN Lamongan yang satu kode satker itu kinerjanya bagus gitu. Tapi kenapa yang 099137 ini kinerjanya kok belum optimal gitu. Ini yang jadi tanda tanya besar. Apakah PIC-nya berbeda atau bagaimana? Setahu kami 099137 ini kan pagunya lebih kecil gitu daripada 098146. Kemudian MAN 5 Bojonegoro. Ini juga angkanya masih berkutat di 5 gitu ya, 53,31. MAN 4 ini juga deviasinya 54,2 nilainya. UPP Brondong, Kemenak Lamongan, Pak 17894, Kejari Bojonegoro, Kemenak Lamongan, ini masih kepala 5 gitu ya. Nah, mohon para kuasa pengguna anggaran, mohon para pejabat pembuat komitmen, mohon para kuasa pengguna aplikasi gitu ya. Bisa meningkatkan kinerjanya. Kira-kira kendalanya di mana? Termasuk yang penyerapan anggaran ini ya Bapak Ibu ya. Ini juga masih ada yang nilainya 40, 50, 60, 70 gitu ya. Kalau untuk belanja kontraktual, hanya ada 7 satker yang kinerjanya tidak optimal. Ini kemungkinan karena kontraknya itu terlambat. Kalau untuk
deviasi halaman 3 DIPA, bagaimana supaya kinerjanya tinggi? Kumpul bersama Bapak Ibu, diskusi, kira-kira nanti untuk triwulan 1 2023, di bulan Januari, Februari, Maret, itu mau merealisasikan belanja hingga terbit SP2D-nya itu berapa. Kalau Januari, Bapak Ibu sekalian itu tidak merealisasikan belanja hingga terbit SP2D, UP-nya itu belum di GU-kan gitu. Ya berarti nggak usah dipasang angka di bulan Januari gitu. Kalau misalnya bulan Januari Bapak Ibu sekalian itu GU sekali dengan nilai misalnya 45 juta, ya dipasang angka 45 juta itu gitu untuk 52-nya. Nah ini nanti di 2023 kan 21 satker di lingkup Kementerian Agama tidak lagi mendapatkan alokasi belanja pegawai gitu ya, belanja gaji maksudnya. Kalau untuk tunjangan profesi dan tunjangan kinerja masih ya, seharusnya lebih mudah untuk mengendalikan proyeksi belanja ini. Hanya memikirkan tukin, tuprov, dan belanja barang, belanja modal gitu. Dulu anggaran yang paling besar itu kan di belanja pegawai ya. Seharusnya bisa keluar lah ya dari zona 30, 40, 50 gitu. Nah kemudian untuk penyerapan anggaran ketika nanti kantor pertanahan tidak lagi mendapatkan alokasi pinjaman luar negeri, seharusnya bisa lebih cepat ini jalannya gitu ya. Kemudian BPS Bojonegoro dan Lamongan ini mungkin karena dapat alokasi tambahan di triwulan terakhir ya, tambahan DIPA. Kemudian untuk KPU ini kan menunggu tahapan gitu ya. Nah ini untuk MTS 1 Bojonegoro ini karena kebanyakan pagu belanja pegawainya. Nah itu kenapa sekarang dipusatkan di Setjen gitu ya, untuk menghindari kejadian berulang. Pagunya terlalu besar atau pagunya kurang gitu ya. Kemudian MTS 2 Bojonegoro ini juga masih rendah 83,03. Kemudian untuk belanja kontraktual ya Bapak Ibu sekalian. Belanja kontraktual itu dia kan komponennya ada banyak nih, 4 ya. Ketepatan waktu pendaftaran kontraknya. Nah, ini mohon begitu ada pekerjaan kontraktual itu pekerjaan jasa konsultasi mulai dari Rp0 itu harus didaftarkan ke KPPN. Kemudian kalau untuk pengadaan barang dan jasa nilainya 50 juta ke atas itu harus didaftarkan ke KPPN. Nah, itu jangan sampai melebihi 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani. Kemudian, kalau sudah tepat waktu, apalagi sebisa mungkin belanja modal yang nilainya 50 sampai 200 juta itu diselesaikan di triwulan 1. Itu terutama untuk pengadaan-pengadaan yang sifatnya sekaligus gitu ya, pengadaan langsung maksudnya. Kemudian, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian sudah tahu nih pekerjaan-pekerjaan kontraktual di tahun 2023. Nah, kontraknya itu ditandatangani di Desember 2022 Bapak Ibu. Nanti kinerja akselerasi kontrak peradipannya tinggi, dapat nilai 120. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada satu lagi ya untuk belanja kontraktual itu. Ini. Akselerasi 53. Oh, sudah ya. Ketepatan waktu, kontrak pradipa, akselerasi 53. Oh, sudah Bapak Ibu. Nah, seharusnya mudah ya Bapak Ibu ya. Untuk bisa mendapatkan kinerja yang optimal. Kalau untuk satker yang pasti sudah punya belanja kontraktual itu PPN Brondong. Kemudian
Polres, kemudian lapas. Nah, ini mestinya sebelum 2023 sudah mulai persiapan nih kontrak-kontraknya. Kemudian capaian output. Capaian output ini masih ada yang nilainya tuh 55 gitu ya. Kenapa gitu? Artinya yang menjadi target RO itu belum direalisasikan gitu. Nah, ini perlu diinventarisir nih. Kira-kira kenapa RO itu belum tercapai gitu ya targetnya? Kendalanya di mana gitu. Kalau bisa dilakukan percepatan, kenapa tidak gitu ya? Seperti Kemenak Bojonegoro ini ya. Kenapa kegiatannya harus di triwulan 4? Kegiatannya kan sebenarnya bisa ya di triwulan 2 atau triwulan 3 lah paling lambat gitu ya. Kemudian untuk Polres ini, Polres Lamongan masih 88,37. Kalau misalnya ada target perkara yang tidak tercapai gitu ya, segera dikomunikasikan ke pimpinan tertingginya gitu ya, secara berjenjang tentunya. Ini kami ditargetkan jumlah perkara yang ditangani itu ada sekian puluh gitu ya, padahal Lamongan kondisinya aman-aman saja gitu. Bagaimana kami bisa mencapai target RO-nya? Apakah mengada-ada gitu kan? Nah, nggak mungkin juga gitu. Nah, itu bisa dikomunikasikan bagaimana supaya targetnya itu menjadi realistis gitu. Terutama di tahun 2023 ya Bapak Ibu ya. Mohon dicek lagi target-target RO-nya. Kira-kira logis atau enggak. Seperti Pengadilan Agama Lamongan ini kan kesulitan mencari bahan untuk pencapaian target gitu ya. Nah, Kejari Bojonegoro juga seperti itu. Misalnya perkaranya itu enggak sebanyak yang ditargetkan. Nah, ini perlu dikomunikasikan sesegera mungkin. Nah, di tahun 2022 kalau enggak tercapai seharusnya 2023 itu disesuaikan gitu ya target RO-nya, dibuat serealistis mungkin gitu. Nah, ini langkah-langkahnya seperti apa sih gitu ya. Ini setiap bulan selalu kita ulang gitu ya. Tapi beberapa satker kinerjanya masih jalan di tempat. Kira-kira apa yang harus kita lakukan ya Bapak Ibu supaya seluruh satker itu minimal baik gitu. Nggak ada lagi yang cukup, minimal baik lah. Baik itu 89 ya. Deviasi halaman 3 DIPA. Nah, kita harus mereview Bapak Ibu. Review rencana kegiatan dan prognosis penyerapan anggaran itu secara periodik ya Bapak Ibu. Dibedah, dipanya itu dibedah. Kira-kira anggaran ini dalam 1 tahun mau kita belanjakan itu bulan apa saja. Dikomunikasikan dengan masing-masing bidang. Nah, Satker ada yang menyampaikan, kami sudah membedah, sudah membuat rencana, tapi dalam pelaksanaannya berbeda. Gitu. Nah, sebisa mungkin Bapak Ibu, rencana yang disusun itu rencana yang dapat diimplementasikan gitu ya. Faktor ketidakpastiannya itu diperkecil. Kegiatan-kegiatan yang mungkin direalisasikan di triwulan 1 itu seperti apa? Misalnya pemeliharaan gitu ya. Pemeliharaan gedung, pemeliharaan kendaraan, kegiatan-kegiatan teknis yang masih menunggu juknis itu jangan dipasang di triwulan 1 misalnya seperti itu supaya kinerja deviasi halaman 3 DIPA-nya itu bisa optimal. Kenapa?
Karena kita harus bekerja dengan keras itu mulai Januari, Bapak Ibu. Sama halnya dengan penyerapan anggaran. Deviasi halaman 3 DIPA ini juga membawa masa lalu. Kinerja Januari itu akan terus menjadi faktor penghitung kinerja sampai dengan Desember 2022. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang paling penting ketika Bapak Ibu membuat rencana penarikan dana per triwulan, itu harus memperhatikan target penyerapan anggaran triwulan itu Bapak Ibu. Misalnya target triwulan 1 adalah 40%, maka 40% itu harus terbagi habis di dalam 3 bulan. Jangan saya nanti triwulan 1 pengennya belanja 100 juta aja deh. Gitu. Tidak seperti itu, tapi kita berupaya sekuat tenaga untuk mencapai target penyerapan. Kenapa kita ditarget penyerapannya gitu ya? Karena kalau nggak ditarget pun kita nggak belanja-belanja gitu ya. Kenapa? Karena pemerintah ingin masyarakat sekitar kita itu menerima kucuran dana, menerima dana APBN itu lebih cepat, Bapak Ibu, lebih cepat dan bisa multiplier effect gitu ya. Nah, ketika kita misalnya memelihara gedung, kita kontrak dengan pihak ketiga. Kontrak pihak ketiga itu ditangani oleh misalnya pekerjaan itu ditangani oleh CVA gitu ya. CVA dia nggak mungkin bekerja sendiri kan, si direkturnya, dia pasti akan mempekerjakan tukang gitu kan ya. Nah, tukang ini nanti dia mendapatkan penghasilan dari pekerjaan pemeliharaan gedung sekolah itu misalnya. Nah, si tukang ini dia mendapatkan penghasilan, kemudian penghasilan itu dia belanjakan. Nah, si pihak penerima pembayaran belanja negara inilah yang disebut sebagai multiplier effect dari bendahara pengeluaran atau dari kas negara gitu ya, masuk ke rekeningnya CV ini masuk ke rekeningnya si pekerja ini masuk ke rekeningnya pedagang di pasar. Inilah yang disebut sebagai multiplier effect, akan membangkitkan perekonomian gitu ya. Jadi dana DIPA yang dialokasikan kepada masing-masing satker itu tidak hanya sebatas angka ya Bapak Ibu ya, tapi itu ada maksud, ada makna di balik itu. Nah, secepat mungkin kita menyerahkan ke masing-masing yang berhak gitu ya, itu akan semakin cepat multiplier effect itu terjadi di masyarakat gitu ya. Itulah yang disebut dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu fungsi dari APBN, fungsi distribusi gitu ya. Nah, kemudian bagaimana supaya penyerapan anggarannya itu tinggi gitu ya. Didiskusikan, dibedah itu DIPA-nya. Kira-kira bagian mana yang bisa dilakukan percepatan. Kemudian ketika sudah dibedah DIPA-nya, Bapak Ibu pasti sudah tahu nih, nanti untuk belanja barang ini akan kita realisasikan melalui mekanisme UP itu sekian, kemudian mekanisme LS itu sekian. Nah, kemudian yang dikontrakkan itu sekian. Kalau sudah kelihatan mana yang dikontrakkan, nggak mungkin ada cerita kontrak terlambat didaftarkan gitu kan. Indikator belanja kontraktualnya pasti bisa optimal. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian capaian output bagaimana? Dari awal ini mohon diinventarisir Bapak Ibu. Di DIPA itu dilihat para kuasa pengguna anggaran, para pejabat membuat komitmen, itu didiskusikan bareng-bareng dengan para kuasa pengguna aplikasi gitu ya. Dilihat kira-kira
tahun 2023 nanti target di setiap RO itu apa sih gitu. Ini memungkinkan dicapai atau tidak? Kira-kira proyeksinya bagaimana? Kalau tidak memungkinkan dicapai, dikomunikasikan. Apakah target perkaranya terlalu tinggi? Apakah laporannya ini bisa disusun atau tidak? Nah, ini mohon kiranya dapat dibahas di awal gitu, supaya tidak ada di akhir tahun 2023 itu cerita target RO tidak tercapai. Gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, pemerintah saat ini gencar menyuarakan untuk transaksi secara online gitu ya Bapak Ibu, belanja secara online. Ini merupakan salah satu pilihan gitu ya, saat ini belum diwajibkan untuk berbelanja secara online, namun kedepannya nanti ada potensi seiring perkembangan zaman, pembayaran belanja negara itu, pengadaan barang itu tidak lagi offline gitu ya, tidak lagi bertatap muka secara langsung, tapi melalui online. Nah, ini pemerintah sudah mengembangkan Bapak Ibu aplikasi namanya DigiPay. Aplikasi DigiPay saat ini masih disusun gitu ya. DigiPay itu dia disusun, platformnya dikembangkan oleh pihak bank. Nanti kedepannya Bapak Ibu, aplikasi DigiPay dari masing-masing bank, ada 4 bank saat ini yang mengembangkan DigiPay itu, mulai DigiPay 002 BRI, kemudian DigiPay 008 Mandiri, DigiPay 009 BNI, dan DigiPay 200 BTN. Ini nanti akan dilebur menjadi satu, namanya DigiPay 1. Nanti tidak ada lagi aplikasi yang dikelola oleh masing-masing bank gitu. Hanya ada satu DigiPay yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Nah, sampai saat ini Satker yang aktif bertransaksi di DigiPay ini baru satu Bapak Ibu, yaitu Satker KPPN Bojonegoro. Nah, kami berharap Bapak Ibu sekalian aktif turut serta berpartisipasi mencoba berbelanja secara online. Kami sudah merekam 23 vendor gitu ya, sudah mendaftarkan 23 vendor di dalam DigiPay, khususnya DigiPay 002 ya Bapak Ibu ya, karena ternyata 43 satker itu bermitra dengan DigiPay 002, dan satker yang potensial itu sebanyak 22 satker ya, berpotensial transaksi di DigiPay ini. Dari 22 satker ini, yang baru bertransaksi itu hanya satu satker, yaitu satker KPPN. Nah, kami berharap Bapak Ibu sekalian, terutama yang 22 satker ini, 21 satker ya, yang belum bertransaksi dapat bertransaksi. Nanti kami akan mencari waktu yang tepat bagaimana memaksa gitu ya. Bagaimana kita mengarahkan gitu ya, bagaimana kita mencoba bertransaksi di DigiPay 002 ya, untuk satker-satker yang potensial ini. Nah, pada tahun 2022 ini Bapak Ibu, kami KPPN selaku kuasa BUN diberikan target yang menjadi indikator kinerja utama Kepala KPPN, di mana jumlah transaksi sampai dengan Desember itu sebanyak 27, dan ini baru mencapai 22 Bapak Ibu. Nah, kemudian jumlah vendor targetnya itu 14, alhamdulillah sudah terlampaui. Kami bekerja sama dengan Bank BRI Lamongan dan BRI Bojonegoro menyelenggarakan acara dengan mengundang vendor ini, dan alhamdulillah sebanyak 23 vendor sudah bergabung. Dan beberapa hari yang lalu Samudra Swalayan Bojonegoro ini juga akan turut bergabung. Nah, mudah-mudahan nanti satker berminat gitu ya, berminat untuk bertransaksi secara online, tidak perlu harus datang ke Samudra,
tapi bisa berbelanja online melalui DigiP gitu ya. Nah, kemudian jumlah satker yang sudah terdaftar itu 45. 45 ini terdiri dari 42 satker terdaftar di DigiP 002 dan 3 satker yang terdaftar di DigiP 008. Ini vendor yang sudah bergabung itu mulai dari catering, kemudian pemeliharaan komputer printer, kemudian ini apa itu pengadaan ATK. Nah, ini sudah banyak Bapak Ibu, sudah sekitar 23 vendor ya. Dan ini datanya selalu saya update di grup DigiP. Mereka sudah, beberapa dari vendor ini sudah mahir bertransaksi ya Bapak Ibu. Karena Satker KPPN sudah aktif berbelanja gitu. Jadi Bapak Ibu di Satker tidak perlu lagi ngajarin vendor gitu. Kami sudah memberikan sosialisasi, bimbingan teknis kepada masing-masing vendor ini. Misalnya Pak Tris dari Ngerau pengen belanja di Samudra. Nah, ini sayangnya Pak Tris belum punya pejabat pengadaan ya. Pengen belanja di Samudra. Nggih, nah nanti kalau misalnya punya Pak Tris bisa gabung di DigiP. Pak Tris kalau mau belanja di Samudra tuh nggak perlu datang ke Bojonegoro jauh-jauh dari Ngerau gitu ya. Tapi bisa melalui DigiP. Harganya normal Bu nggih, sama dengan offline. Harganya sudah termasuk pajak nanti. By the way Pak Tris, kalau belanja di lingkup pemerintah gitu ya, itu kan dananya dana DIPA ya, dana belanja negara, dan alokasi DIPA itu dia sudah termasuk jatah untuk bayar pajak gitu kan. Jadi kalau misalnya harga yang dijual vendor ini lebih tinggi karena ada tambahan pajaknya, menurut saya ya wajar gitu. Nanti harga yang dipasang di DigiP, yang dicantumkan di katalog DigiP itu harga yang sudah termasuk pajak ya Bapak Ibu. Bendahara tidak perlu lagi ngitung ulang berapa ini pajaknya yang harus ditambahkan ke harga gitu, enggak. Jadi barang-barang yang dipajang oleh si vendor di DigiP itu barang-barang yang sudah termasuk pajak. Harga barang plus pajak. Nah, kami berharap belanja di DigiP itu tidak hanya memenuhi target gitu ya, tapi juga menjadi suatu budaya baru gitu ya Bapak Ibu. Nggak perlu lagi kita harus mengeluarkan tenaga lebih untuk sekedar beli ATK gitu ya. Kita tinggal memilih barangnya, kemudian masukkan keranjang, terus check out, terus kalau misalnya dia dibayar pakai KKP, udah barang datang, selesai gitu ya. Tapi kalau dibayar pakai CMS ya nanti bendahara unduh ADK-nya dimasukkan di CMS, selesai gitu. Kita diberikan fasilitas oleh pemerintah itu semudah mungkin ya Bapak Ibu. Diberikan pilihan untuk berbelanja, untuk menghabiskan dana yang dikucurkan dari negara itu dengan berbagai metode gitu. Nah, ini bisa dicoba ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian gimana caranya supaya saya itu bisa berbelanja online? Nah, yang pertama, mohon para KPA menetapkan user DigiP. Kalau saat ini di Satker itu ada 6 user ya. Nanti ketika DigiP 1 sudah di launching, sudah diimplementasikan, di internal Satker itu hanya ada, nggak sebanyak sekarang ya Bapak Ibu, ada 5 ya. 5 atau 4. 5 itu siapa aja?
kalau untuk user PPK itu kan sudah ada ya, maksudnya bukan orang yang baru gitu loh. PPK, pejabat pengadaan, kemudian bendahara, kemudian staf pejabat pengadaan sama admin. Nah, 5 ini yang sudah pasti ada di Satker gitu kan. Kalau admin ini kan bisa dirangkap oleh bendahara atau PPK atau staf PBJ gitu. Atau PBJ-nya juga bisa. Nah, kemudian kalau sudah ditetapkan nih siapa saja usernya, kemudian si user admin, ini dia mengunggah kode kegiatan, kemudian merekam data user yang lain gitu kan. Nah, kemudian di KIPE itu dimasukkan siapa vendor yang kira-kira mau diajak kerjasama, itu dimasukkan ke KIPE-nya melalui usernya Satker itu, user pejabat pengadaannya. Nah, kemudian kalau sudah punya user lengkap, kemudian kode kegiatannya sudah tersedia, vendornya sudah ada, nah tinggal berbelanja secara online. Seperti itu Bapak Ibu. Sebenarnya simple, hanya saja kita mau melangkah itu agak ragu-ragu gitu ya. Nanti gimana? Tanggung jawabannya nanti gimana kalau ada kendala? Bisa dicoba ya Bapak Ibu ya. Kemudian pemerintah juga sangat gencar untuk menggaungkan transaksi secara cashless ya Bapak Ibu. Dan salah satu alat yang disediakan oleh pemerintah untuk mendukung gerakan cashless itu adalah KKP Bapak Ibu, kartu kredit pemerintah. Kita lihat di sini pada tahun 2022 Bapak Ibu ada 35 satker yang minta KKP gitu ya. Saya mau dong bertransaksi pakai KKP, UP-nya mau dong KKP, tapi ternyata hanya 7 satker Bapak Ibu yang aktif menggunakan KKP-nya. Hanya 20% yang menggunakan KKP-nya Bapak Ibu. Nah, ini sayang banget gitu ya. KKP ini juga bisa dipakai untuk belanja. Tidak hanya OP tunainya aja yang bisa diputar gitu ya. KKP ini juga bisa dimanfaatkan untuk belanja Bapak Ibu. Untuk belanja modal bisa, untuk belanja barang bisa, untuk perjalanan dinas. Nah, ini kalau KKP yang operasional itu yang di luar perjalanan dinas bahkan bisa dipakai untuk pengadaan sampai 200 juta ya Bapak Ibu. 200 juta tapi syaratnya dia harus melalui DigiPay atau ini Bela pengadaan itu ya. Yang belanjanya itu secara online gitu loh. Bisa sampai 200 juta. Nah, ini kami ucapkan terima kasih pada 7 satker yang aktif menggunakan KKP. Lapas Lamongan ini sampai 174 juta Bapak Ibu. Kemudian Lapas Bojonegoro 133 juta. Pengadilan Negeri Lamongan, kemudian KPPBC Bojonegoro, KPP Pratama Bojonegoro, PPN Brondong, dan KPPN Bojonegoro. Ini alhamdulillah PPN Brondong ini transaksinya bertambah terus. Mudah-mudahan bisa terus menambah transaksinya ya Bapak Ibu ya. Dan saya ingat betul Satker PPN Brondong ini, saya tanya kenapa PPN Brondong mau menggunakan KKP-nya gitu. Karena perintah dari KPA. Nah, berarti betapa pentingnya keterlibatan dari pimpinan tertinggi gitu ya. Komitmen pimpinan itu sangat berpengaruh pada kinerja bawahannya gitu ya. Nah, kami mohon kerjasamanya para kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen untuk memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah dalam menunjang kelancaran belanja negara. Kemudian Bapak Ibu sekalian,
Ini kami mengingatkan kembali tanggal penting di akhir tahun 2022. Kita perhatikan di sini ya Bapak Ibu. Mohon kiranya kita perhatikan tanggal 7 dan tanggal 20. Apa perbedaannya tanggal 7 dan tanggal 20 Desember? Kalau tanggal 7 Desember ini pengajuan SPM UP tunai, GUP tunai, TUP tunai ya Bapak Ibu. Nah, kalau 2 Desember ini SPM GUP, PTUP, KKP. Nah, mohon kiranya Satker tidak mengajukan SPM GUP tunai itu di tanggal 20 gitu ya. Karena untuk SPM GUP tunai, TUP tunai itu paling lambat 7 Desember. Untuk pengajuan persetujuan TUP tunainya itu paling lambat 6 Desember pukul 12 siang ya Bapak Ibu. Nah, ini mohon menjadi perhatian kita semua. Untuk pengajuan persetujuan TUP tunai paling lambat 6 Desember pukul 12 WIB ya. Ini yang perlu menjadi perhatian kita semua. Mudah-mudahan akhir tahun bisa dilalui dengan lancar. Kemudian untuk Satker di luar Kemenak ya, yang penting itu Satker di luar Kemenak rekonsiliasi gajinya itu paling lambat 2 Desember. Nah, kalau untuk Satker Kemenak rekonsiliasinya itu paling lambat 12 Desember ya. Itu pun untuk 2 Satker saja ya, 417890 dan 417862. Paling lambat 12 Desember. Kemudian untuk pengajuan SPM gaji induknya, untuk Satker di luar Kemenak, ini paling lambat 9 Desember. Gaji induk. 9 Desember ini termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian penghasilan PPN induk yang dibayarkan di awal bulan yang bersangkutan, di awal bulan berkenaan. Ini di KPU ya. KPU itu PPN-nya paling lambat 9 Desember, SPM-nya. Nah, kalau untuk Satker Kemenak 417890 dan 417862, SPM gaji induknya itu diajukan paling lambat 23 Desember. Kalau untuk tanggal-tanggal yang lain ini bisa kita perhatikan. Bisa kita baca lagi gitu ya. Kemudian yang perlu diperhatikan 12 Desember ini ya Bapak Ibu ya, ini terakhir SPM LS untuk honor, tunjangan vakasi dan penghasilan PPN bulan Desember. Nanti PPN-nya itu PPN induk ya berarti ya, 12 Desember ini. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, paparannya sudah selesai. Untuk berikutnya coba kita diskusikan kalau misalnya ada hal-hal yang ingin disampaikan Bapak Ibu. Kendala ini Pak Tres tadi sudah. KPU Lamongan hadir, terima kasih Pak Oni. Perlu adanya support dari KPA atau PPK. Nah, Pak Tres, KPA dan PPK hadir hari ini Pak Tres? Assalamualaikum Pak Tres. Waalaikumsalam Bu. PPK-nya kemana Pak Tres? Pak Tres? PPK-nya dinas di Malang. Oh, dinas di Malang. Oke. Ya mungkin, oh iya itu ya Bapak Ibu ya. Salah satu faktor yang menyebabkan kinerja tidak optimal itu karena bertumpunya pekerjaan itu di beberapa orang ya. Nah, mungkin secara kualitas
ya bagus gitu ya, tapi ketika banyak pekerjaan harus dilakukan dalam waktu yang bersamaan di satu waktu, akhirnya kualitasnya nggak sebagus yang diharapkan juga gitu. Bagaimanapun kerja tim itu lebih bagus daripada kerja individu. Untuk TOP Bapak Ibu, TOP mohon kiranya untuk rincian rencana penggunaan TOP itu disusun sesuai lampiran per 8 nggih, supaya tidak dilakukan penolakan oleh KPPN. Kemudian sebelum mengajukan TUP, mohon kiranya sisa pagu di PAP di aplikasi Sakti itu mohon dilakukan pengecekan, di cross check dengan sisa pagu di aplikasi Omspan. Nah, meskipun nanti di laporan FA detailnya Satker itu sisa pagunya masih banyak, tapi kalau di aplikasi Omspan itu dananya sudah habis, kami tidak dapat menyetujui TOP-nya gitu ya. Nanti ketika Bapak Ibu mengajukan SPMP TUP pasti akan tertolak dengan alasan pagu dana tidak mencukupi gitu. Nah, sebisa mungkin pada periode akhir November sampai dengan pertengahan Desember lah, Bapak Ibu sekalian mohon mengajukan revisi pemutakhiran gitu ya, pemutakhiran ke Kanwil DJPP untuk menyamakan revisi POK yang dilakukan di level KPA untuk menyamakan data pagu antara Sakti dengan Sepan Omspan gitu, supaya nanti ketika Bapak Ibu mengajukan SPM GU nihil atau SPM PTUP atau SPM LS yang lain gitu tidak tertolak karena sisa pagu tidak cukup. Baik, Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan? Sepertinya sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Mohon kiranya untuk sisa UPTUP distorkan sebelum 30 Desember kalau bisa. Paling lambat 30 Desember 2022. Baik Bapak Ibu sekalian, jika tidak ada yang ingin kita diskusikan lebih lanjut, saya kembalikan ke Dek Tasya ya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi pada hari ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratna atas penyampaian materi terkait fokus group discussion evaluasi pelaksanaan anggaran Satuan Kerja KPPN Bojonegoro. Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya sampailah kita ke penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami mohon maaf apabila terdapat kata-kata ataupun perbuatan kami yang kurang berkenan. Sebelum menutup acara, izinkan saya membacakan sebuah pantun terlebih dahulu. Burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Cari dulu di Provinsi Papua. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pramuka Bapak Eri. Salam. Buatan temut lomba. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.
Terima kasih Bu Ratna. Nggih, saya mohon izin mengakhiri pertemuan hari ini nggih. Nggih, sampai bertemu kembali Bu Ratna. Wah.